Kenapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Nur Samsun. Oh, bajingan. Dibawa ke wae kuwi dapuran Nur Samsun. Ya, Piye karepmu? saya datang ke sini hanya ingin mengingatkan jenengan, Mbah. Tobat, Mbah. Tobat Mbahmu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Sarman Jawelo, seorang dukun santet cabul dan raja tega. Dia tega merebut istri orang. Dan ketika sudah tak merasakan kenikmatan, dia kemudian menendang dan bahkan menyantetnya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan aksi keji dari dukun ini. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun Sarman Jawelo ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Siapa lagi? Kula sop Jarwo. Jarwo. Nggih. Anak lu apa lagi? Kula pengen kepanggih ketemu sama Mbah Sarman Jawelo. Aku Sarman Jawelo. Oh, nggih. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari Pak Bambang, seorang tamu Gus Nur Samsun yang bercerita kepadanya bahwa dia memiliki sebuah masalah dengan seorang dukun santet yang bernama Mbah Sarman Jawelo, yang mana istrinya yang selama ini hidup bahagia bersamanya, tiba-tiba hancur setelah bertemu dengan seorang dukun santet. Entah apa sebabnya, istrinya itu menjadi sering datang ke rumah sang dukun, bahkan sepertinya telah sering ditidurinya. Dan Pak Bambang yakin bahwa istrinya tersebut telah terkena guna-guna dari sang dukun. Pak Bambang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya yang demikian itu. Itu dikarenakan dia takut jika sang dukun tersebut menyantet dirinya. Sehingga beberapa bulan kemudian, tiba-tiba terjadi hal buruk yang menimpa istrinya. Istrinya mengalami sakit aneh yang tak bisa terdeteksi oleh medis. Dan ketika dia mencoba bertanya kepada orang pintar, sang istrinya tersebut mendapatkan serangan ilmu santet. Dan diyakini, santet tersebut dikirim oleh sang dukun Mbah Sarman Jawelo itu. Sebab itulah Pak Bambang datang kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin agar Gus Nur Samsun bersedia mengobati santet yang menyerang istrinya. Juga untuk menghentikan sang dukun Sarman Jawelo tersebut. Gus Nur Samsun pun dengan ketulusan hatinya bersedia untuk memenuhi permintaan dari Pak Bambang itu. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah dari sang dukun Sarman Jawelo ini. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Jarwo dan mengaku sebagai seorang vlogger dari Semarang. Dan tujuan dia datang adalah untuk minta tolong melakukan kirim santet. Dukun Sarman ternyata percaya begitu saja tujuan dari Gus Nur Samsun. Tanpa ada rasa curiga,
menerima permintaan Gus Nur Samsun yang minta tolong kirim santet itu. Namun untuk melakukannya, sang dukun meminta Gus Nur Samsun untuk memberikan uang mahar kepadanya. Berapa mahar yang diminta? Tanya Gus Nur Samsun. Untuk melakukan sekali kirim santet, sang dukun meminta mahar sejumlah 1 juta rupiah. Dan mahar tersebut harus diberikan saat itu juga. Gus Nur Samsun pun menyetujui saja syarat mahar dari sang dukun. Dan setelah semua sepakat, Dukun Sarman kemudian meminta Gus Nur Samsun untuk menyebutkan orang yang akan disantetnya. Di saat itulah Gus Nur Samsun mengatakan bahwa orang yang disantet itu bernama Nur Samsun, yang tidak lain adalah nama dirinya sendiri. Gus Nur Samsun sengaja melakukan hal tersebut adalah juga untuk mengetahui benarkah Dukun Sarman adalah benar-benar dukun santet yang hebat. Sang dukun yang tak sadar akan rencana tamunya itu menuruti saja perkataan dari Gus Nur Samsun, yaitu untuk menyantet Nur Samsun, yang tidak lain adalah nama asli dari si Jarwo sang tamunya itu. Lalu apakah yang akan terjadi setelah sang dukun melihat kirim santet kepada Nur Samsun? Dan mampukah Gus Nur Samsun menghentikan Dukun Sarman Jawelo si Raja Tega itu? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Saya itu ternyata dapat pinjaman dari teman itu hanya 1 juta, Mbah. Itu nanti berarti yang disantet Nur Samsun aja, Mbah. Si disantet Nur Samsun. Iya. Itu. Untuk masalah pelet nanti gampang lah, Mbah. Tadi ki datasi Nur Samsun dhisik. Nggih. Iki langsung tak karape ning jero kono. Nggih, Mbah. Mbah. Angkat. Kasih makan. Kenapa deh? Aduh, ya. Gino. Kenapa? Kayaknya saya kebanyakan rokok, Mbah. Jadi mual-mual saya, Mbah. Rokok mulung ngono sik. Nggih, Mbah. Nggih. Anggung. Sampun. Tak karapane si Nur Samsun dhisik. Ya. Tak terusne lek garap sik. Tenan sik ya. Iya, Mbah. Kenapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Nur Samsun. Oh, bajingan. Dibawa ke kowe kuwi dapurane Nur Samsun. Ya, Piye karepmu? saya datang ke sini hanya ingin mengingatkan jenengan, Mbah. Tobat, Mbah. Tobat, pahmu rokok jalan. Tobat, Mbah. Jenengan kan KTP-nya Islam. Islam KTP ku. Neng apa urusanmu karo tobat-tobatnya aku? Ya, sampai sudah sesat, Mbah. Di dalam Islam tidak diajarkan seperti ini. Loh. Ngono. Sampai sudah tersetani, Mbah. Kesetanan sampai itu. Loh. Oh, wani-wani men kowe nang koyo ngono. Angge iki dapurane Sarman diwaneni karo bayi sing sore. Saya pun gak akan takut sama Sarwan Jawelo. Saya nggak takut, Mbah. Apalagi modelnya seperti sampean kayak gini. Nggak takut saya. Saya datang ke sini itu disuruh sama Bambang. Oh, Bambang sing sitok kae. Ya, sampean masih ingat dia. Yo. Dapurane Bambang akhirnya bakal lali. Sekarang saya mau tanya. Kamu sama Bambang ada hubungan apa? Bambang kae. Kae yen tau tak santet. Perkopo aku gandrung karo bojone. Saiki nyapa?
Kowe arep melu-melu aku. Sekarang saya pengen tanya, kenapa kamu sampean malah menyukai istrinya orang? Kuwi lah hakku. Nah itu bener hakmu. Nah terus kenapa sampean itu menyukai atau demeni istrinya orang? Tak bialang gue iki lho engko. Mergo ngene iki. Ya purane bojone Bambang dijeneng istri. Kan biyen rumah aku ayu, okonge gede. Terus Lah, neng kelakuannya ora bener tak saduk pauke tek bener. apa yang sampean tendang? Pauke Bau itu apa? kemaluan. Tahu malu gak sih lu? Sampean sudah kurang ajar. Wih, kurang ajar ku. Itu istri orang sampean demenin, sampean wik-wik, giliran sampean tidak membutuhkan, malah selakangannya sampean tendang. Kuwi urusanku, nyapa kowe melu-melu. Lah kalau nggak suka nggak usah kayak gitu, ngapain sampean kayak gitu nendang-nendang orang? Salah itu. Lah saiki karepmu piye? Tobat Mbah Sarman, tobat. Tobat ditoto cepat kuwi apa piye? Astagfirullahaladzim, jangan sombong Mbah. Di atas langit masih ada langit, di dunia ini tidak ada kesaktian, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sakti Mbah. Kuwi jaremu. Jare Sarman ya orang ngono lho. Lah sampean tahu Allah kan? Burung. Oh sampean nggak tahu Allah. Tapi sampean kan bisa menyebut asma Allah, nama Allah juga. Nah, kuwi aku tanya yo. Nah kenapa susahnya sih untuk tobat, meninggalkan perkara-perkara seperti ini, kesyirikan, kesesatan, kemungkaran seperti ini? Nyandat orang itu mungkar Mbak. Nek menurutku ya ora ya. Sampean nyandat orang itu perilaku yang jahat. Yang harus saya benarkan sikap sampean, saya rubah sesuai dengan syariat Islam. Ngaji, sholat, baca Al-Quran, amalkan apa yang perintah-perintah dalam Al-Quran Mbak. Jangan seenaknya sendiri hidup. Sampean KTP Islam, jangan malu-maluin Islam Mbak. Gitu loh. Aku orang memalukan Islam. Lah terus sampean kenapa kayak gini sajen kayak gini terus nyandat orang? Iki hakku. Iya itu hak sampean. Seperti ini hak sampean. Tapi menjadi hak saya kalau sampean nyandat orang. Ya, hak saya untuk mengingatkan jenengan. Saya hanya mengingatkan, Mbah. Seperti itu. Jenengan tobat. Menyesallah dengan perbuatan-perbuatanmu. Nggak bener sampean itu demenin istrinya orang, itu nggak bener. Apalagi kemaluannya sampai tendang. Saya sudah dengar ceritanya Mas Bambang kemaluannya sampai bengkak, bener nggak? Yo, nek di tanah yo. Terus sampean sandat bener nggak? Yo. Nah, Iki si jenenge Nur Samsun ki awak arep jajal jenenge Sarman. saya nggak niat menjajal, Mbah. Saya hanya ingin ngetes jenengan apakah jenengan itu benar-benar Sarman Jawelo yang dikatakan oleh Mas Bambang. Iya, iki lho dapur arek Sarman Jalilo iki lho. Ya, saya sudah tahu sekarang. Makanya saya suruh tobat. Itu loh. Kowe ayo sore karo lupa-lupa wong tuwa. Awal ilmu mungkin sepiro. Loh, saya nggak punya ilmu. Yang punya ilmu hanya Allah, Mbah. Jangan nantang saya. Saya nggak suka ditantang-tantang. Buktekne ayo. Apanya yang mau dibuktikan? Buktekne aku karo kowe sedih. Waduh, angel. Nggak ada yang sakti, Mbah. Yang sakti hanya Allah. Sampean pun juga nggak sakti kok. Ayo dijajal, dibuktekne, aja ngomong tok. Apa yang mau dibuktikan apanya? Di jenenge Sarman Jalilo kedapurane Nur Samsun iki. Terus untungnya apa kalau jenengan menang? Terus untungnya apa kalau saya yang menang? Apa untungnya? Untung apa nih? Untung yo sing ngene iki. Aku apa kok sipongko? Susah sampean itu dikasih tahu. Terus sekarang maunya gimana? Ayo. Dijajal si jenenge Sarman Jalilo harus Nur Samsun iki. Itu kasektene Sarman karo si kasektene Nur Samsun iki. Nggak sampai sudah kayak ipin-ipin kayak gitu kan berarti sampai nggak sakti. Omong sok. Nah, Apa itu perlu dibuktikan? ya kalau saya sudah membuktikan nanti sampean keok. Oh, apa mesti aku sih keok? Lari sini aku piye? Ya saya pulang. Loh, Pulang kemana? ya ke rumah lah, saya punya rumah. Tak kira nek pulang ke asalnya. Jangan harap saya bisa keok sama jenengan. Alah, ojo mau ngomong tok, ayo dibuktekne. Mau di mana? Sing jembar tangan. Silakan. Ya silakan. Sampean iki aku kan dadi dukun saiki. Sampean ada di opo? Dadi tamuku saiki.
Iki sing jenenge Sarman Jawelo. Iki piye kok kerjaan ulah malih? Desa karepku. Yun. Ayo, Arep ngopo? buktikan kasetanku karo kasetanmu. Mati. Sampai apa punya kesaktian? Ayo dijajal. Modelmu kaya modal madul ngono. Walah, modal madul ora apa-apa. Ayo. Punya ilmu apa sampean? Ilmu sak ilmu-ilmune. Ya ayo. 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 Hah? Mana ilmumu? Biar tahu nih. Nih, Sarman Jawelo nih. Alah, sombong. Kurang. Ora klimo aku. Nah, endi ilmumu ki? Oh, kejaran situ lagi. Gedang ki sajen, pangan wae. Enak padahal. Ben nesu. Pus. Apa? Hah? Gak terima aku. Ora trimo. Untung sampe ra di bojo. Sampe di bojo warisan kanggo aku bojomu. Mangan gedang kowe petek kuping. Nabrak kuwi lawang kuwi. Aduh. Ya, iki iya sik. Kaya ngene. Apa? Ngapa menggeh? Ngos-ngosan, Bukan paku. Kaken bako, ya sendang tok ilmumu. Ilmu sing paling dhuwur tokno. Aja dhuwur-dhuwur engko ora iso medhun engko. Gitu. Tik jos. War tak dudut ipin-ipine angel. Hah? Oh. Ayo. Piye, Kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahya akun cahya mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rabba kamading jagat gede jagat saya dengan susah seperti sekosan Allah halal qadir. Aduh yung piye? Piye? Kita buang ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana geletak? Ada anak-anak maning. Dukunnya saya sekarang, Gus. Hah? Dukunnya sekarang saya. Oh, kamu duduk di situ? Iya, Gus. Jadi dukunya? Iya, Gus. Udah semaput dia.